Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan di lahan budidaya kami ya, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada kawan-kawan mengenai bagaimana memaksimalkan lahan budidaya, khususnya kebun ataupun lahan yang ingin diolah ya, ingin dibudidayakan tanaman-tanaman agar lahan kawan-kawan lebih produktif, lebih menghasilkan, dan yang pastinya lahan kawan-kawan bisa memberikan keuntungan atau benefit kepada kawan-kawan sendiri. Dan untuk memaksimalkan lahan tersebut ada beberapa cara yang bisa kawan-kawan perhatikan. Di antaranya, kalau kami dalam memaksimalkan lahan yang ingin kita budidayakan, pastinya yang pertama adalah menentukan komoditas. Nah, komoditas ini kita tidak semena-mena menentukan komoditas atau keinginan kita lah, tidak semena-mena kayak begitu, melainkan kami lebih bercondong komoditasnya disesuaikan dengan kondisi lahan kawan-kawan. Dalam artian kayak gini, kita membudidayakan tanaman ya, contohnya tanaman padi ini, di saat kondisi lahan kita kondisinya basah. Kondisi basah itu pada kondisi musim penghujan, dan kondisi musim penghujan lahan kita itu jumlah airnya banyak, hampir 90% tergenang air, sehingga kita membudidayakan padi. Nah, semacam itu. Beda lagi kalau kondisi lahan kawan-kawan tidak tergenang air ketika musim penghujan. Nah, kawan-kawan bisa menanam pisang ataupun menanam tanaman rempah, obat, dan lain sebagainya, yang jelas kawan-kawan bisa lahan kawan-kawan itu bisa menghasilkan tanaman yang produktif bagi kawan-kawan, semacam itu. Nah, dan komoditasnya ditentukan berdasarkan kondisi dari lahan kawan-kawan. Jadi kita tidak melawan lingkungan, tapi kita mengikuti lingkungan, karena dengan mengikuti kondisi lingkungan biasanya biayanya murah, hasilnya maksimal, semacam itu kawan-kawan. Nah, yang pertama itu. Lalu yang kedua, ketika kawan-kawan memiliki lahan budidaya belum terolah ya, dalam artian masih baru, masih tidak dikenal kondisinya apa ya tanaman yang bagus ya. Nah, itu kawan-kawan selain kondisi lingkungan yang diperhatikan, yaitu kesuburannya ya kan kawan. Jadi kesuburan lahan kawan-kawan ya, untuk menentukan komoditas tadi, selain lingkungannya, yaitu kesuburan lahan kawan-kawan harus diperhatikan. Dalam artian kondisi kebun kawan-kawan ataupun lahan kawan-kawan itu kondisinya subur atau tidak. Nah, menentukan subur atau tidaknya kondisi lahan budidaya itu kawan-kawan bisa lihat kok dari vegetasi yang tumbuh di lahan tersebut. Dalam artian gini, vegetasi yang tumbuh itu maksudnya tumbuhan yang tumbuh di lahan atau kebun kawan-kawan. Kalau yang tumbuh itu bermacam-macam jenisnya, lalu bentuk daunnya itu bermacam-macam, ada yang daun kecil dan daun lebar pada tumbuh di situ. Nah, pertumbuhannya cepat, itu menandakan kondisi dari lahan kawan-kawan itu subur. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau kondisinya vegetasinya atau jumlah tumbuhan atau jenis tumbuhan itu sedikit, lalu pertumbuhannya tidak cepat, lambat, sangat lambat sekali tumbuhnya. Nah, itu menandakan kondisinya kurang bagus atau kurang subur. Nah, dengan menentukan semacam itu kan kawan-kawan nanti ya, selain komoditas yang diperhatikan, teknik budidayanya juga diperhatikan. Dalam artian nanti dalam pengolahan lahan ya kawan perlu ditambah pupuk tidak ya, dengan skala banyak atau sedikit. Nah, semacam itu. Nah, kalau kawan-kawan di lahan subur, mungkin dengan pemberian pupuk yang standar sesuai SOP saja itu
sudah bagus, tapi kalau lahan yang kurang subur, pemberian pupuk secara SOP ya terkadang masih kurang kan kawan, karena pertumbuhannya sangat lambat kan harus tunjang terus ya agar menghasilkan. Tapi yang jelas kondisi semacam itu kan kawan juga perhatikan komoditasnya ya kan ya, dengan kondisi yang tidak bagus dengan komoditas tertentu apakah bisa menghasilkan atau tidak. Nah kan kawan bisa mencari ya di browsing di Google atau mana ya kan kawan, informasi mengenai kesesuaian komoditas dengan kondisi lingkungannya lah, intinya semacam itu ya. Menginginkan pH berapa ya kayak gitu kan, nanti kan bisa kelihatan dari situ kan pH keasaman tanahnya juga bisa kelihatan, kesuburan. Nah itu nanti kan kawan dengan melihat riwayat lahan budidaya kawan-kawan pastinya nanti akan bisa menentukan komoditas yang sesuai. Nah dengan ketika sudah bisa menentukan komoditas yang sesuai, otomatis memaksimalkan lahan itu cukup bagus ya. Jadi kesuburan tanah salah satu adalah aspek penting dalam memperhatikan riwayat dari lahan ataupun kebun tersebut. Itu penting kan kawan, tidak hanya berdasarkan kesuburan tak saja, melainkan riwayat itu juga bisa dilihat atau diperoleh dari data-data orang sekitar yang pernah membudidayakan atau menggunakan kebun Anda kan. Nah itu bagaimana penggunaannya, apakah pupuk kimianya secara berlebihan atau bagaimana. Nah itu kan kawan dalam menentukan nanti atau memaksimalkan kebun ataupun lahan kawan, nah itu bisa dibaca ya kan kawan dari situ. Nah otomatis nanti kan kawan cari teknik yang tepat yang sesuai dengan kondisi kebun kawan-kawan ya, berdasarkan riwayat lalu kondisi lingkungannya. Nah itu kan kawan nanti insya Allah dengan minimal 2 itu saja kan kawan nanti bisa membudidayakan secara bagus, karena dengan melihat data riwayat dan lingkungannya pasti nanti kan bisa menentukan komoditas yang cocok dan sesuai semacam itu kan kawan. Nah itu rekomendasi saya ya, 2 rekomendasi yang harus kawan-kawan perhatikan sebelum membudidayakan tanaman ya di lahan manapun semacam itu. Dan ini kan kawan gambaran tanaman yang kemarin saya tanam di musim penghujan ya. Musim penghujan ini sudah mendekati musim kemarau. Alhamdulillah ini bentar lagi panen ya, sudah pada ngisi, sudah pada merunduk ya kan kawan ya, gabahnya sudah pada turun ya. Nah ini menandakan sudah ada isinya, tinggal nanti waktu panennya kapan, nah kita panen semacam itu. Jadi kemarin di musim penghujan lahan ini tergenang ya, kondisinya itu riwayatnya kemarin itu sudah dibudidayakan padi ya komoditasnya. Nah kita tinggal mengikuti saja komoditas padi. Yang terpenting apa, kemarin karena ini membudidayakannya dengan hasil yang kurang bagus ya, sebelum kita budidayakan itu hasilnya kurang bagus, sekarang kita coba budidayakan dengan komoditas yang sama, akan tapi teknik budidayanya karena kemarin cuma menggunakan pupuk non organik, nah sekarang kita tambahkan dengan menggunakan pupuk non organik dengan harapan apa, hasilnya bisa meningkat. Nah semacam itu. Dan ini alhamdulillah dari musim penghujan kemarin kita budidayakan, alhamdulillah masih mampu menghasilkan, dan alhamdulillah ini kondisinya kayaknya bagus-bagus ya kan kawan, antep-antep berisi lah semacam itu. Tinggal ini panen, nunggu waktu panennya saja. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya ingatkan kembali, yaitu jangan lupa kawan-kawan ya, 2 aspek penting ya, lihat riwayat lahan, dan yang jelas kawan-kawan lihat kondisi lingkungan di saat kawan-kawan ingin membudidayakan lahan dan memaksimalkan lahan.
ataupun kebun. Dan komoditasnya kawan-kawan nanti disesuaikan dengan penglihatan aspek tersebut. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.